Baik, ini soal yang berikutnya ya, soal yang ketujuh, soal cerita ya. Judulnya telur bebek ya. Salah satu tujuan Pak Dengklek untuk beternak bebek adalah untuk mendapatkan telur yang kemudian dapat diolah menjadi telur asin dan dijual untuk membeli pakan bebek ya. Ini berbisnis bebek ya. Dia bebeknya bertelur, telurnya dijual, kemudian hasil penjualannya dibelikan makan pakan untuk bebek ya. Kemudian bebeknya telur lagi, telurnya dijual, dibelikan pakan ya. Dari situ diharapkan ada selisihnya gitu ya. Telurnya hasil penjualan telur lebih banyak daripada untuk menjual untuk beli pakan bebeknya ya. Nah, kemudian setiap pagi Pak Dengklek ya selalu mengumpulkan telur dari bebek-bebeknya ya, dikumpulkan telur seekor bebek dapat bertelur sebanyak B ya, sebanyak B butir. Jadi kalau ada bebek ke satu ya, dia bisa bertelur misalnya 5. Bebek kedua dia bisa bertelur misalnya 10 gitu ya. Bebek ketiga dia bisa bertelur sebanyak 7 gitu ya. Nah, dalam sehari selalu ada N ekor bebek yang bertelur, yang kemudian diolah menjadi telur asin. Harga telur asin per butir itu Rp3.000 ya, Rp3.000. Jika diasumsikan setiap hari semua telur asin Pak Dengklek terjual, Anda diminta untuk membantu menghitung berapa besar total uang yang didapatkan dalam satu hari. Ya, masukan yang diminta adalah jumlah bebek yang bertelur, ya, jumlah bebek yang bertelur ada 10, ada 5 ekor, ada 7 ekor misalnya ya. Dan telur yang dihasilkan oleh setiap bebek. Ya, ini saya berikan contoh ya, contoh supaya kalian bisa bayangkan. Jumlah bebek yang bertelur saat itu ada 4 ekor ya. Maka akan diminta telur bebek jumlah telur dari bebek yang pertama misalnya ya. Oh, bebek yang bertelur bebek pertama itu bertelur sebanyak 3 butir ya. Bebek yang kedua bertelur sebanyak 5 butir ya. Bebek yang ketiga bertelur cuma 1 butir ya. Bebek yang keempat bertelur sebanyak misalkan 2 butir ya. Kemudian dari semua telur ini ya kalau kita hitung ada 11 butir ya. Ada 11 butir. Nah, yang diminta atau yang dicetak adalah total uangnya. Kalau 11 butir laku semua, maka berapa uang yang dibawa pulang oleh si Pak Dengklek ini ya. Karena satu butirnya Rp3.000, maka yang dibawa pulang adalah Rp33.000 gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Misalkan kalau N-nya 2, ya hari itu cuma ada 2 ekor yang bertelur ya. Hari itu cuma ada 2 ekor yang bertelur. Satu ekor atau bebek yang pertama bertelur langsung banyak nih, 10. Berikutnya bebek yang kedua bertelur sebanyak 8 gitu ya. Maka jumlah uang yang dibawa ini kalau di total ada 18 ya. 18 kali 3.000 maka jumlah yang dibawa adalah 54.000. Nah, kalian diminta untuk membuat program yang bisa menampilkan atau bisa meminta masukan seperti ini. Ya. Bagaimana solusinya? Oke ya, kita buat ya. Yang pertama tentu kita masukkan N ya. N INT input. By the way, kalau kalian mau mencoba untuk mempause video ini kemudian dicoba sendiri juga nggak apa-apa ya. Silakan pause di sini, kemudian buat programnya dengan menggunakan Python ya. Kalau sudah nanti silakan di play untuk solusinya, cocokkan dengan solusi yang nanti akan saya buat ya. Silakan di pause. Ya. Kemudian diminta untuk meminta masukan ya, meminta masukan. Apakah menggunakan for, apakah menggunakan while? Kita lihat di soal ini tidak ada ketentuannya, jadi bebas ya. Kita bisa menggunakan for atau kita bisa menggunakan while. Saya akan, karena sudah pasti n, saya akan menggunakan for ya. For i ya, in range 0,n ya. Kemudian jumlah telur ya untuk bebeknya. B sama dengan int input seperti ini. Nah, B ini apa? B ini jumlah telur yang dihasilkan oleh bebek yang
ke I ya, bebek yang ke-1, bebek yang kedua, bebek yang ketiga, bebek yang keempat dan seterusnya. Nah, totalnya tentu kita perlu jumlahkan ya. Kita jumlahkan total sama dengan total ditambah B. Ya. Kemudian kalau sudah terakhir kita kali ya. Di sini kita berikan nilai awal ya, T sama dengan 0. Kemudian kita kali dengan 3000 ya. Di luarnya perulangan. Jadi total sama dengan T dikali dengan 3000. Terakhir kita print total. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah kode untuk menghitung berapa besar uang yang diterima oleh Pak Dengklek ketika dia atau dari jumlah telur yang dihasilkan oleh bebek-bebeknya. Gitu. Ya. Oke, ini adalah akhir dari video latihannya. Dipelajari baik-baik ya, dipelajari baik-baik soal latihannya. Kalau kalian bisa mengerjakan sampai di saat ini, berarti sudah paham ya. Jangan lupa satu yang kalian perlu konsep yang kalian perlu pelajari ya. Yang pertama counter dengan menggunakan while ya. Kemudian pengulangan for ya. While-nya bisa menggunakan counter, bisa menggunakan sentinel ya, menggunakan for. Kemudian jangan lupa untuk mencari nilai maksimal atau minimal gitu. Ya, oke, ini video terakhir untuk materi pengulangan. Ya, silakan dipelajari dengan baik ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.